Halo, perkenalkan nama saya Diah Nadila Bogar. Saya dari kelas 4 MB1 jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Manado. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab korupsi, berbagai cara mengeliminir perilaku koruptif dari dalam diri maupun masyarakat, kemudian berbagai cara dalam menumbuhkan sikap anti korupsi. Oke, yang pertama faktor-faktor penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi terdapat dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri seseorang. Terdapat dua aspek di dalamnya, yaitu aspek perilaku individu dan aspek sosial. Aspek perilaku individu di dalamnya terdapat beberapa hal, yaitu sifat tamak atau rakus manusia. Sifat tamak atau rakus manusia ini merupakan salah satu unsur penyebab korupsi pada pelaku, di mana hal tersebut datang dari dalam diri sendiri. Pada dasarnya, seseorang yang melakukan korupsi adalah orang yang tidak puas dengan apa yang dimiliki. Walaupun sudah berkecukupan, namun masih saja ingin memiliki yang lebih dari yang dia miliki pada saat itu. Hasrat tersebut merupakan hasrat yang tidak baik, sehingga orang tersebut melakukan korupsi. Yang kedua, moral yang kurang kuat. Seseorang yang memiliki moral yang tidak kuat cenderung akan melakukan sebuah hal yang tidak baik, dalam hal ini korupsi. Banyak sekali godaan di luar sana sehingga orang tersebut dapat melakukan korupsi. Godaan dapat berasal dari teman, pimpinan, bawahan, atau orang lain yang dapat memberikan peluang untuk melakukan korupsi. Yang ketiga, gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup yang konsumtif didorong dengan aspek di mana tempat tinggal dari orang tersebut. Contohnya, kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup konsumtif. Perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka akan ada peluang untuk seseorang melakukan korupsi dan merugikan diri sendiri dan banyak orang. Kemudian aspek sosial. Aspek sosial dapat disebabkan karena pengaruh dari lingkungannya. Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan dari keluarga, contohnya. Lingkungan keluarga biasanya memberikan dorongan untuk seseorang untuk melakukan korupsi karena kebutuhan yang sangat banyak di dalam keluarga maupun kebutuhan lainnya. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor penyebab korupsi dari luar diri pelaku. Terdapat beberapa aspek di dalamnya, yaitu aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politis, dan aspek organisasi. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi pada umumnya di dalam sebuah organisasi, manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh beberapa orang atau oknum dalam organisasi. Akibat dari hal tersebut, pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. Oleh karena itu, sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan tindak korupsi terjadi karena beberapa hal, yaitu yang pertama,
nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena biasanya masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya tanpa berpikir kritis pada kondisi dan situasi, contohnya dari mana kekayaan itu didapatkan. Sehingga melalui hal tersebut masyarakat percaya dengan orang tersebut dan memberikan peluang untuk orang tersebut melakukan korupsi. Yang kedua, masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat itu sendiri. Anggapan masyarakat pada umumnya, sosok yang paling dirugikan jika terjadi korupsi adalah negara. Padahal yang dirugikan sebenarnya adalah masyarakat, di mana proses anggaran pembangunan untuk masyarakat bisa berkurang karena korupsi. Yang ketiga, masyarakat kurang sadar bahwa dirinya terlibat korupsi. Setiap perbuatan korupsi pasti melibatkan orang atau masyarakat yang ada. Hal ini membuat masyarakat tidak sadar dengan melakukan korupsi dengan cara-cara yang terbuka namun tidak disadari. Yang keempat, masyarakat tidak menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah bila masyarakat aktif dalam agenda pencegahan pemberantasan korupsi dengan pemerintah. Aspek yang kedua, aspek ekonomi. Pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan merupakan hal yang memungkinkan untuk seseorang melakukan korupsi. Dalam rentang kehidupan, ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Hal tersebut membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas dengan melakukan korupsi. Aspek yang ketiga, aspek politis. Aspek politis merupakan aspek yang memerlukan kontrol sosial, di mana kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan beberapa aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Dengan demikian, instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat berpotensi menyebabkan korupsi. Kemudian aspek yang terakhir adalah aspek organisasi. Terdapat beberapa hal di dalamnya, yaitu kurang adanya sikap keteladanan pimpinan. Sebagai seorang pimpinan harus memberikan teladan yang baik bagi bawahannya. Bila pimpinan tidak bisa memberikan teladan yang baik terhadap bawahannya, dapat dikatakan pimpinan tersebut gagal dalam memimpin. Yang kedua, tidak adanya kultur organisasi yang benar. Kultur organisasi biasanya mempunyai pengaruh yang kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi yang tidak kondusif yang mewarnai kehidupan organisasi tersebut, yang bisa membuka peluang seseorang untuk melakukan korupsi. Yang ketiga, kurang memadainya sistem akuntabilitas. Kurang memadainya sistem akuntabilitas menyebabkan instansi pemerintah sulit melakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasarannya atau tidak. Akibatnya, kurangnya perhatian dari
dari penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi. Selanjutnya, kelemahan pada sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Hal yang terakhir adalah lemahnya pengawasan. Secara umum, pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan ini kurang bisa efektif karena beberapa faktor, di antaranya adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, kemudian kurangnya profesional pengawasan serta kurangnya kepatuhan pada etika hukum maupun pemerintahan. Terdapat faktor internal yang menyebabkan berkembangnya perilaku koruptif. Faktor tersebut terletak pada aspek perilaku individu. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, dalam aspek perilaku individu terdapat sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup yang konsumtif. Kemudian terdapat faktor eksternal yang menyebabkan berkembangnya perilaku koruptif. Hal tersebut terdapat dalam aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, di mana sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan tindak korupsi terjadi karena nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Kemudian masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi, dan masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas jika masyarakat ikut serta dalam agenda pencegahan dalam pemberantasan korupsi. Terdapat beberapa cara untuk mengeliminir tindak korupsi. Yang pertama, menciptakan sistem penyelenggaraan negara yang baik. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap segala aspek yang memungkinkan terjadinya korupsi. Yang ketiga, memperkuat hukum mengenai korupsi. Yang keempat, membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Dan yang kelima, bekerja sama dengan stakeholder pemerintahan untuk sama-sama mengeliminir tindak korupsi. Kemudian yang kedua, cara yang dapat mengeliminir perilaku koruptif adalah yang pertama, mempunyai moral yang kuat. Yang kedua, tidak memiliki sifat tamak atau rakus. Yang ketiga, memiliki gaya hidup yang baik. Dan yang keempat, memiliki lingkungan yang sehat dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Cara menumbuhkan sikap anti korupsi adalah yang pertama, melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai anti korupsi yang terbuka untuk umum. Kemudian yang kedua, memasukkan anti korupsi ke dalam kurikulum pendidikan. Dengan begitu, anti korupsi dapat menjadi sebuah gerakan budaya yang menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi. Dengan adanya kedua hal tersebut, nilai-nilai anti korupsi seperti jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil, dan lain sebagainya dapat diwujudkan di dalam individu yang memiliki kesadaran untuk sama-sama membangun Indonesia tanpa korupsi. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai beberapa topik yang ada. Saya Diah Nadila Bogar, terima kasih.